Dalam surat Ar-Rahman, terdapat banyak pembahasan mengenai nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla yang secara spesifik diberikan kepada kita, umat manusia. Tetapi, terdapat ayat yang membahas mengenai penciptaan makhluk lain selain manusia, yaitu bangsa jin. Hal ini tentunya membuat kita sulit untuk memahami maksud dari ayat tersebut, seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Dan dia menciptakan jin dari api yang sangat panas. Di ayat ini, Allah mengatakan kepada kita bahwa selain manusia, ada juga makhluk lain yang ia ciptakan, yaitu jin. Allah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Ini mungkin bisa diartikan bahwa jin adalah makhluk yang berbeda dari kita, yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia, tetapi keberadaannya nyata adanya. Seperti api yang bisa memberi manfaat atau dapat juga memberikan mara bahaya. Jin pun memiliki sifat-sifat tertentu yang tak sama dari manusia. Lalu, apa sesungguhnya maksud dan tujuan Allah Azza wa Jalla untuk menciptakan dua makhluk ini? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya seperti biasa kita akan bahas mengenai keseharian. Tadi kita sudah dengar ya, disampaikan bahwa di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah menciptakan, kenapa jin yang lihat ke saya Bu? Menciptakan jin dan manusia. Ya. Allah menciptakan jin, menciptakan manusia. Manusia bisa lihat jin gak Bu? Nggak. Jin bisa lihat manusia nggak? Bisa. Tapi kalaupun nggak kelihatan berarti ada dong alamnya. Ada dua dong alamnya. Ya, ada alam jin dan alam manusia. Allah ciptakan timur dan ciptakan barat. Nah, kira-kira kenapa Allah ciptakan dua alam dalam kehidupan kita ini? Misterinya apa? Kenapa Allah ciptakan timur dan barat? Nah, untuk itu akan dikupas tuntas hari ini sama-sama kita ngaji. Ya, Bu ya? Bu. Bu. Ngaji. Ngaji, ngomong ngaji. Hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefaluk ya Bibi? Alhamdulillah. Masya Allah Habib. Ya sehat. Tadi baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, dibahas tentang jin yang diciptakan dari api. Nah, kenapa Allah menciptakan jin? Dan Allah menciptakan ada dua alam ya kan, ada alam gaib dan alam manusia. Silakan ya Habibi, fadal. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila saratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Di dalam surah Ar-Rahman, tadi kalau ditanyakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam. Karena mungkin nanti juga ada Ustadz Alam nyampein. Ya. Artinya Allah itu menunjukkan kekuasaannya. Allah itu menunjukkan kehebatannya. Maka Allah ciptakan dari ayat sebelumnya, sebelum 15 itu Allah ciptakan manusia dari tanah. Awal manusia. Dan 15 sampai 20 yang kita bahas kali ini, wa khalaqal jana min marijin min nar. Khalaqal jan. Allah Subhanahu wa taala jan dalam tafsir abul jin atau abal jin. Artinya bapak moyangnya jin. Kalau kita kan punya bapak moyang Nabi Adam dari tanah. Kalau dalam tafsir itu dikatakan Ibnu Katsir abal jin, yaitu asal nenek moyangnya jin itu fahuwa iblis. Dia iblis. Nah iblis ini min marijin min nar.
Iblis itu diciptakan oleh Allah marij. Marij itu artinya api yang murni dari api neraka bila biduni dukhan. Api yang murni dari neraka tapi tanpa asap, murni itu api. Itu jin atau iblis pertama kali diciptakan dari itu. Makanya ketika kau tanyakan kenapa, intinya semua ciptaan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, kehendak Allah adalah agar mereka itu ibadah. Dan mereka bagaimana tata cara mereka ibadah kepada Allah, maka Allah jelaskan kepada mereka keagungan, kebesaran, kehebatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat selanjutnya Allah katakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika dengar ini ayat. Jadi Ibnu Abbas itu meriwayatkan ketika Nabi SAW membacakan, David membacakan Ar-Rahman, sampai di kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin-jin itu dengar. Jin itu dengar. Maka Nabi bilang begini, kata Nabi, aku mendengar itu manusia kalah jawabannya dengan jin. Yang aku harapkan itu jawaban daripada manusia. Ternyata jin yang menjawab itu. Ibnu Abbas mengatakan, maka mereka, jawaban itu apa ya Rasulullah? Nabi tanya sama sahabat-sahabat, tanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. jawaban apa ketika mereka tahu mereka terbuat dari api yang murni, yang terbuat dari api neraka, yang tanpa asap sama sekali, itu diciptakan itu jin. Maka kata Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di sini Allah menjelaskan artinya nikmat mana lagi yang kau dustakan, kan itu artinya. Itu bukan sebatas arti seperti itu. Banyak hal yang memaknai tanda syukur. Orang itu harus bersyukur. Makanya Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nah, jin itu menjawabnya lebih hebat daripada jawaban manusia. Ketika Nabi Muhammad baca itu. Apa kata jin? Wahai Rasul, tidak satu pun nikmat dari Allah yang kami dustakan. Itu jin yang menjawab. Tidak satu pun. Ibu-ibu ketika dengar ayat itu kira-kira pernah nggak ngomong begitu? Bu, pernah nggak ngomong begitu? Saya mau tanya, jawab yang jujur. Kalau suami telat ngasih duit, gerutu nggak? Di mana Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya? Suami itu kan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita katakan alhamdulillah. Bahkan orang yang dikatakan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Nabi mengatakan awwalu ma yud'a ilal jannah alhamduna ala kulli hal. Bahkan Nabi SAW mengatakan pertama kali orang yang dipanggil ke surga, siapa orang yang dipanggil ke surga? Mereka yang memaknai bersyukur, tidak ada nikmat Allah yang kami dustakan. Itu orang yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa rabbul masyriqaini wal maghribain. Allah ini yang menguasai masyriqaini, tempat terbit, dua tempat terbit. Kemudian Allah juga yang menguasai dua tempat terbenam. Ya. Maksudnya apa dua tempat terbit, dua tempat terbenam? Ya. Jadi ada kaul ulama, pertama ulama mengatakan misal matahari terbit di sini. Nanti ketika matahari terbenam, terbit lagi di sebelah bumi yang tempat lain. Itu dua titik. Oh, iya. Jadi misal di Indonesia terbit, mungkin di Saudi Arabia lagi terbenam. Ya. Kan begitu Ibu ya? Itu makanya saya teruskan ayatnya. Ada lagi kalimat Allah yang mengatakan bukan diulang, Allah menekankan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu kalian harus rapi. Tata surya yang diciptakan oleh Allah itu rapi dalam pemeliharaan Allah. Dua titik itu. Ada lagi yang mengatakan dua titik itu musim panas dan musim dingin. Ketika matahari terbit di musim panas, ada juga nanti matahari yang terbit di musim dingin. Ya. Ada yang terbenam di musim panas, makanya ada yang terbenam di musim dingin. Jadi Fabi ayyi diulang, bukan diulang. Allah itu penekanan. Ayat itu nggak ada yang diulang sama Allah. Penekanan lagi oleh Allah, Allah mengingatkan, hai
Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tukadziban. Hai jin, hai kalian manusia, Allah katakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Bikuma, kalian berdua. Kalian berdua. Ya, jin, manusia. Ingat kalian, mana lagi nikmat yang kalian dustakan? Manakah nikmat yang kalian dustakan, yang kalian ingkari semua? Tata surya, malam, pagi, siang, ada musim panas, ada musim dingin. Dua musim ini diciptakan rapi, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti itu adanya Allah Subhanahu wa taala dan bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita harus mensyukuri. Ada lagi yang lebih hebat. Apa ayat selanjutnya? Wa marajal bahraini yaltagiyan. Wa marajal bahraini yaltagiyan. Lihat. Ini hebat ini. Ini bukti banget. Wa marajal bahra, Allah Subhanahu wa taala. Betul kan ayat selanjutnya? Ya. Wa marajal bahraini yaltaqiyan. Itu Allah membiarkan pertemuan dua laut. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau tanyakan hebatnya Allah itu ibu sudah artinya Masya Allah sudah. Sangat-sangat hebat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membiarkan pertemuan dua laut. Asin dan tawar. Bainahuma barzahul la yabghiyan. Yang dibatasi tapi nggak kelihatan batasnya itu asin sama tawar nggak bercampur. Pernah lihat ibu? Ya. Jadi Masya Allah dengan bukti. Mau bukti apa lagi? Banyak lagi buktinya. Allah itu membiarkan, artinya Allah yang menjalankan daripada dua laut, air setelah asin dan air tawar. Bertemu tapi satu sama lain tidak saling melampaui. Ya. Satu sama lain tidak saling melewati. Satu sama lain tidak merusak rasanya. Yang tawar tetap tawar. Yang asin tetap Asin. asin. Makanya selanjutnya Allah katakan, ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Laut. Dua laut, sungai yang tawar sama laut yang asin. Dibiarkan bercampur oleh Allah. Tapi Allah batasi. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua-duanya ada batas yang tidak tercampur satu sama lain rasanya. Enggak nyampur dia. Betul, David. Ibu-ibu pernah lihat gak? Ibu ada TV kan? Ada. Ya. Di itu juga ada. Di mana? Di media sosial juga aja. Suka Iya. lihat ya Bu ya? Iya. Bu. Laut. Iya. Air asin sama air Tawar. tawar. Pernah rasain Bu? Oh tahu, kan pernah aja. Ibu ada kotanya kan? Oh ya alhamdulillah. Yang penting kuotanya ada. Iya makanya nikmat apalagi Masya Allah. Makanya kullu nikmatin la tugarribu minallah fahyal baliyah. Ya. Makanya semua nikmat-nikmat yang ada ini, tapi nikmat tersebut kata Ibn Hazim tidak bisa membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu suatu bala. Iya. Suatu malapetaka, kita punya nikmat, Allah berikan nikmat, Allah tunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, manusia, bapak moyangnya dari tanah, malaikat dari cahaya, jin, iblis dari api. Mereka hidup dan mereka harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran laut-laut yang dipertemukan tawar dan asin tapi tidak bercampur. Ini kebesaran. Makanya kullu nikmatin, setiap satu nikmat ya, yang nikmat tersebut tidak menjadikan kita untuk dekat kepada Allah, Masya Allah akan menjadi suatu bala buat kita. Masya Allah. Baik, ya Habibi, terima kasih banyak Habib. Baik. Habib, ada satu pertanyaan jadinya Habib. Pada saat tadi Allah menunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Dari mulai penciptaan manusia, penciptaan jin, ya, makhluk-makhluk Allah ciptakan, alam semesta Allah ciptakan. Bahkan Allah menunjukkan lagi kekuasaan yang sepertinya ini tidak masuk dalam logik. Allah bilang mungkin kalau aku berkehendak antara air laut dengan Asin, yang tawar tawar ya kan ya. Nah, di sini Allah mengatakan tukadziban, mendustakan. Tapi bukannya
kafar, bukannya mengingkari. Bukan. Kenapa Allah memilih, maksudnya gini, kenapa kok yang dipilih kalimatnya itulah tukadziban? Ya. Apa makna dibalik itu Habib? Artinya pada saat ada orang yang mengingkari kan, kalau orang bilang saya mengakui iya, punya Allah. baik. Tapi kenapa makanya itu kok kadzib gitu Ya, ya? Kenapa pertanyaan yang bagus, Ya, Masya Allah. ya, Habib. Artinya Allah itu nggak gampang memponis orang itu keluar daripada ajarannya. Allah. Allah ini sayang sama hambanya. Enggak orang sekarang sebentar-bentar musyrik, sebentar-bentar kafir. Orang mengingkari nikmat belum tentu kafir. Kecuali kalau sudah memang betul-betul yakin kita ini tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak ada yang maha kuasa. Itu sudah kafir. Tapi itu kadziban karena Allah tahu manusia ini sifatnya dhaif. Masya Allah. Manusia ini sifatnya lemah. Kebanyakan mereka cuma mengingkari saja tapi keyakinan tetap ada. Ya, ya. Hanya kadang-kadang tidak mensyukrikan. Orang bukan berarti tidak bersyukur itu dia keluar dari ajaran Islam. Tapi namanya kufur nikmat. Ya, artinya mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang tidak dari hatinya. Dari hati kita. Tapi kalau mengatakan enggak, nikmat ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kafir. Iya, makanya. Baik, terima kasih banyak ya Habibie. Baik. Bu, kadangkala kita tuh suka terlena sama urusan yang lain, akhirnya kita lupa bahwa nikmat Allah begitu Masya banyak Allah. ya Bu ya. Jadi seolah-olah kita mendustai ya, menutupi itu semua ya gitu ya Betul. Habib ya. Baik, silakan Ibu ada yang mau bertanya, angkat tangannya. Masya Allah, banyak banget ini. Ya, silakan Ibu yang mau nanya. Tidak usah dipencet-pencet, Sudah, nyala. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairia Sueb dari Majelis Taklim Al Barokah Gunung Putri Bogor. Masya Allah, kumaha damang. Alhamdulillah Ustaz. Cicing wae. Cicing mah diem atuh, cicing ayah. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Di antara kita mungkin ada yang nggak bisa baca Al-Quran ya. Ya. Betul. Apakah jika kita tidak bisa baca Al-Quran, kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di akhirat kelak Ustadz? Baik. Ya Allah. Terima kasih. Mana Ustaz Menawir mana? Betul. Mana Ustaz Menawir? Bagian dia Quran. Bentar. Bukan di Baik. akhirat Bu, di alam kubur kali Iya, ya. di alam kubur. Ditanyakan marab buka ditanya. Man rabbuka. Iya, iya. Yang saya jangankan baca Quran ibu misalnya nggak pernah bisa bahasa Arab sama sekali. Kan pertanyaan malaikat bahasa Arab. Man rabbuka. Ibu bengong. Oh poigi. Artinya yang menjawab itu adalah iman. Yang menjawab itu adalah suatu ketakwaan. Tapi kalau dikatakan bisa nggak Al-Quran itu membantu ibu untuk menjawab? Sangat bisa. Jadi ibu tidak bisa menjawab itu karena ibu tidak mau belajar agama, tidak mau beriman kepada Allah. Jadi jawaban kita itu tergantung iman kita. Jawaban kita itu tergantung amal kita. Kalau amalnya bagus walaupun misalnya orang baru bisa baca Quran. Nabi itu sayang sama umatnya. Allah itu sayang kepada hambanya. Orang yang terbata-bata baca Quran belum bisa. Tapi masih mau belajar, masih mau memaksakan dia untuk belajar baca Quran, pahalanya double. Jadi kalau katakan walaupun terbata-bata, bisa gak ibu menjawab pertanyaan malaikat man rabbuka? Sangat bisa. Kenapa? Ibu masih mau belajar. Jadi iman kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa bawa kita, ada orang yang Masya Allah pinter Al-Qur'annya, tafsirnya, tapi nggak mau beriman kepada Allah. Nggak bisa dia jawab man rabbuka. Ada orang yang pinter, orang-orang yang di luar Islam banyak yang pinter tafsirnya, Al-Qur'annya, bahasa Arabnya. Tapi bisa nggak menjawab man rabbuka? Nggak bisa. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Bu, suka baca surah Yasin nggak? Ya, ada saat waktunya di mana mulutnya ditutup. Mulutnya ditutup nggak bisa ngomong ya. Nggak Naam. bisa ngasih pembelaan ya Bib ya. Yang jawab itu siapa Bu? Kalau ditanya tangan dan kaki kita ya. Amal kita yang akan menjawabnya itu maksud Habib tadi. Ya Bu ya. Bu. Ini iya ngerti kagak ini? Tapi jangan salah, bukan berarti kita nggak mau baca Quran terus gampang bisa menjawab. Mungkin Iya. susah. Kenapa? Tidak mau belajar. Gak mau belajar. Karena Usai. Al-Quran kan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah, Masya Allah. Al-Quran hudal linnas. Terima kasih banyak ya Habib. Baik. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini.
Ustadz Khairul Alam akan melanjutkan bahasan kita masih dengan surat kita surah Ar-Rahman ayat 41-47. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita semua, Cahaya Hati Indonesia. Surah Ar-Rahman, Allah berkali-kali mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang terjemahan bebasnya adalah nikmat mana lagikah yang engkau dustakan. Allah ingatkan berulang-ulang. Nah, masih mengkaji surah Ar-Rahman. Kali ini kita akan mencoba mendalami ayat 41 dan 47 bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Al-Ustadz Khairul Alam. Silakan Ustadz, fadl. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan lanjutkan ya kajian surat Ar-Rahman. Nah, saya mau membawanya gini. Ketika kita melihat satu surat di dalam Al-Qur'an, maka satu surat itu merupakan satu ide, satu kesatuan yang utuh. Ya, kadang ketika kita membaca terjemahan sampai sebuah ayat kok nggak nyambung dengan ayat sebelumnya ya. Nah, kita akan mengkaji itu. Jadi kita akan belajar struktur besar, tapi saya mulain dulu dengan sebuah pertanyaan. Jadi jangan tegang ya Bu. Ini udah tegang duluan ya Mas David ya. Kayak mau ujian ini Ustadz. Betul. Ya. Nah, saya ambil dari apa yang sudah ada di dalam sosial media. Pertanyaan ini atau diskusi ini terjadi di lingkungan anak-anak kita ketika mereka SMP, SMA, dan kuliah. Pertanyaannya apa? Allah itu kan Maha Pengasih. Kenapa Allah yang Maha Pengasih menciptakan manusia, kemudian manusia itu bisa melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, pembunuhan, pemerkosaan, dan segala macamnya. Kemudian orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan ini dicap sebagai orang pendosa, kemudian dijebloskan ke dalam neraka. Allah kan Ar-Rahman, Allah kan berkasih sayang. Kenapa menciptakan manusia yang bisa melakukan kesalahan dan dimasukkan neraka? Bukankah Allah bisa mengampuni? Bisa menghentikan orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu? Kemudian habis itu logika kita akan digiring kembali. Ke arah mana? Harusnya Tuhan bisa memberhentikan. Kan Allah bisa melakukan segalanya. Betul nggak? Iya. Kenapa Allah membiarkan pembunuhan di Palestina? Kejahatan terjadi di mana-mana. Kalau itu terjadi, jangan-jangan Tuhan nggak ada. Terjadi nggak diskusi ini di lingkungan anak-anak kita? Iya. Terjadi. Betul. Terjadi. Jawabannya ada di mana? Kira-kira kita bisa jawab nggak? Nggak bisa Nah. jawab ya Bu ya? Nah, Ibu. makanya kita ngaji. Ngaji ya Bu. Ya. Bu, ntar dulu Ustadz. Ya. Nih Bu kok tegang banget sih Bu jadi. Ditanya ini suruh mikir Bu ya. Ya. Kenapa kejadian seperti itu? Apakah Tuhan gak, ini kan alam bawah sadar kita jadi mikir gitu ya Bu ya? Nah silakan Ustadz. Oke, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Jadi silakan dibuka. Ya. Jadi buat pemirsa yang di rumah juga silakan Ya. membuka Qurannya. Ya. Karena jawabannya sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Cuman kadangkala kita ngajinya itu Arabnya aja. Betul. Terjemahannya juga enggak. Ya. Oke, silakan buka surat Ar-Rahmannya. Saya juga Ya. buka. Ya. Karena udah modern, jadi saya buka handphone. Jadi silakan buka handphonenya. Silakan Bu, surah Ar-Rahman. Ayat berapa Ustadz? Ya, kita dari ayat pertama dulu. Ayat pertama, oke. Struktur besar di dalam surat Ar-Rahman ini dimulai dari ayat pertama. Ayat pertama hanya satu kata, Ar-Rahman. Ya. Terjemahannya apa? Yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih. Oke. Allah yang Maha Pengasih ini, ayat pertama ini merupakan esensi utama di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Jadi surat di dalam Al-Quran itu kadang esensinya ada di bagian awal, ada yang di tengah-tengah, ada yang di bagian terakhir, atau kombinasi.
Ya. Nah, surat Ar-Rahman ini esensinya di ayat pertama. Berarti menjelaskan sifat kasih sayang Allah. Jadi keseluruhan dari surat Ar-Rahman setelah ayat pertama ini menjelaskan sifat kasih sayang Allah. Poin pertama. Poin kedua, di dalam surat Ar-Rahman ada satu ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Tadi kita sudah belajar. Apa bunyinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke, pertanyaannya, kenapa sampai diulang 31 kali? Secara konsep akan dijelaskan nikmat, kemudian nyambung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa 31 kali? Allah akan menjelaskan konsep yang kaitannya dengan nikmat dari angle yang berbeda-beda sampai 31 kali. Jadi bukan hanya satu angle, bukan hanya satu sudut saja, tapi dari 31 kali penjelasan yang berbeda-beda. Ya. Oke, nikmat fabi ayyi ala. Tadi sudah dibahas, ayat 14. Dilihat ayat 14-nya. Apa bunyinya ayat 14? Khalaqal insan. Khalaqal insana min Khalaqal salsalin Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Ayat berikutnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Allah adalah dengan menciptakan kita dan jin, itu bagian nikmatnya Allah. Maka disambung dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Oke, jelas? Oke. Sekarang masuk ayat 41. Nanti kita akan jawab pertanyaan di awal tadi. Ayat 41, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal akdam. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, kemudian dipegang ubun-ubunnya. Kita bisa bayangkan, dipegang ubun-ubunnya. Terus dipegang kakinya. Ini nikmat atau azab? Azab. Ya. Ayat berikutnya, coba perhatikan. Ayat 42. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Loh, kan bukan nikmat. Tadi kan formulasinya nikmat, fabi ayyi ala. Kenapa ini bukan nikmat? Kok sambungannya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Oke, kita baca ayat berikutnya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ini adalah neraka jahanam yang didustakan orang-orang yang berdosa. Yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Mereka berkeliling di neraka itu. Di antara air mendidih yang memuncak panasnya. Dibayangkan, air yang mendidih memuncak panasnya. Bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, ternyata makin panas. Dikira dingin, ternyata panas. Bagian berikutnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayat yang dibaca tadi, dua ayat tadi, itu nikmat atau azab? Azab. Siksa neraka itu kan azab. Azab, iya. Kenapa nyambungnya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Bukankah di ayat pertama, Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah. Kemudian disebutkan nikmat, fabi ayyi ala. Nah, sekarang kita perlu analisis. Kenapa kok di dalam surat Ar-Rahman diceritakan tentang neraka? Saya mulai dengan sebuah pertanyaan supaya gampang. Yang diceritakan siksa neraka ini terjadi sekarang atau di masa yang akan datang? Masa akan datang ya Bu ya. Oke. Terjadi di masa yang akan datang. Sudah terjadi atau belum? Belum. Belum terjadi. Berarti belum ada orang yang disiksa neraka sekarang. Oke. Sebuah peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang dan belum terjadi, ini baru nanti dikisahkan kepada kita sekarang, kira-kira tujuannya untuk apa? Peringatan. Peringatan supaya kita jangan masuk ke sana. Ya. Menakutkan masuk ke sana itu, siksanya pedih. Maka sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang diceritakan kepada kita sekarang, itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Masya Allah. Ya, ya. Jadi walaupun kaitannya dengan siksa neraka, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menakutkan buat kita, ternyata itu adalah wujud kasih sayang Allah. Supaya kita jangan masuk sana. Ya. Jadi masuk akal nggak?
Masuk akal. Masuk akal. Kita berpikir selalu nikmat. Ada orang yang tersadarkan kalau diinformasikan tentang nikmat, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, supaya dia bersyukur kan? Ya. Tapi ada model orang-orang yang nggak sadar kalau diceritakan nikmat, maka diceritakan tentang siksa neraka. Jadi jawaban pertanyaan tadi di awal, bisa nggak menjawab pertanyaan melalui ayat ini? Tadi orang-orang yang berpikir Allah adalah Maha Pengasih, mereka mendefinisikan Allah Maha Pengasih. Allah mengangkat posisi Allah tinggi. Ya. Kemudian setelah itu menjatuhkan Allah. Itu namanya logical fallacy, logika salah. Yang salah. Akhirnya kesimpulannya salah. Ya. Tapi awal-awal kelihatannya benar. Betul nggak? Ya. Dan sekarang anak-anak kita digiring dengan pola-pola pemikiran seperti itu. Allah punya definisi tentang sifat kasih sayangnya. Ar-Rahmannya Allah tidak seperti yang definisi kamu. Allah punya definisi Ar-Rahmannya sendiri. Jadi kita bisa memilih. Allah membebaskan kepada kita mau surga maupun neraka. Oke. Mau dilanjut lagi? Lanjut. Oke. Jadi ternyata enak ya kalau kita belajar Quran secara berurutan. Ya, jadi satu kesatuan ide. Oke. Setelah diceritakan yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Kemudian disambung fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ketika kita diceritakan tentang siksa neraka, membuat kita takut nggak? Kemudian disambung oleh Allah di ayat berikutnya, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Apa terjemahannya? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya yang ada dua surga. Jadi bagi barang siapa yang takut atas makom Tuhannya, kedudukan Tuhan kita, kedudukan Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba, kita takut dengan hal itu, maka Allah hadiahkan dua surga. Jadi ternyata syaratnya menuju surga apa? Takut. Jadi ternyata tujuan Allah menceritakan neraka tadi, membuat kita takut gak? Membuat kita takut. Dengan rasa takut itu, memang itu adalah tujuannya. Kemudian Allah akan hadiahkan surga. Nah, pertanyaannya gini, emang rasa takut bisa membawa kita ke surganya Allah? Bisa, kan berdasarkan ayat ini. Ya. Saya jelaskan logikanya gini. Ada orang nih, dia mabuk. Ketika mabuk, maka adrenalinnya jadi naik. Logikanya nggak jalan. Dia jalan di perempatan, ngelihat polisi. Ya. Ketika dia ngelihat polisi, dipukul polisinya. Rasa takutnya nggak ada pada dirinya. Kira-kira dia akan ditangkap nggak? Akan dimasukkan penjara nggak? Akan dimasukkan ke penjara. Kalau dalam kondisi normal, kira-kira dia akan pukul polisi nggak? Nggak akan. Dia takut dong. Iya, takut dia. Artinya apa? Rasa takut itu memang diperlukan. Supaya apa? Menjaga dia akan bahagia di masa depan. Ya, jadi balik lagi ke dalam ayat ini. Kalau kita takut terhadap makom Tuhan kita, maka kita akan berhati-hati terhadap apa yang kita katakan, terhadap apa yang kita lakukan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi rasa takut itu dalam hal agama perlu nggak? Perlu. Supaya apa? Menjaga kita bahagia di akhirat kelak. Supaya kita dimasukkan ke surganya Allah. Enak ya? Iya. Ternyata dahsyat loh surat Ar-Rahman. Nah kemudian yang terakhir nih ya. Berarti Allah menjelaskan dari berbagai macam angle. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya gini. Ketika kita di belakang imam, ketika sholat, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban dengan suara yang sangat indah, merdu. Di kepala kita kira-kira apa Bu? Kira-kira apa? Kita berpikir apa? Kita berpikir nikmat. Sebutkan nikmatnya apa saja yang kita pikirkan? Sehat. Sehat. Terus apa lagi? Bisa ibadah. Bisa ibadah. Terus bisa nyekolahin anak. Bisa nyekolahin anak. Dapat uang bulanan ya Bu ya. Uang bulanan, gaji bulanan gak telat. Oke.
kita sudah belajar beberapa ayat. Ya. Kita berpikir tadi, fabi ayyi ala rabbikuma Rabbikuma tukadziban. Kita tukadziban. berpikir nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Masya Allah. Padahal kalau kita perhatikan Qur'annya, Allah menggeser dari satu nikmat, kemudian fabi ayyi ala. Nikmat yang lain, fabi ayyi ala. Ya. Diceritakan tentang neraka, fabi ayyi ala. Diceritakan tentang orang-orang yang dipegang ubun-ubunnya, Fabi dipegang ayyi ala. kakinya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tapi kenapa kita berpikir terus-terusan fabi ayyi ala cuman satu angle saja? Iya. Harusnya apa? Kita mengikuti ayat sebelumnya, kemudian kita berpikir dengan ayat itu, kemudian berpikir itu adalah nikmatnya Allah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bu, Allah itu sayang sama kita. Betul apa betul Bu? Makanya intisari dalam Al-Quran itu adalah sifat Rahman dan Rahim dari Allah. Nah, kembali lagi seperti tadi dikatakan Ar-Rahman, kata Ustadz Khairul Alam tadi mengatakan bahwa surah Ar-Rahman ini mengingatkan kita tidak hanya nikmat dalam bentuk kebaikan, tapi juga hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi kepada kita nanti di alam akhirat. Ya, itu Allah ingatkan, itu adalah bentuk ingatan Allah kepada kita adalah sebagai suatu nikmat juga, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini Ustadz, pada saat kita melihat Allah membicarakan tentang neraka. Neraka atau apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Kan kita tahu Allah itu tidak punya dimensi waktu. Allah tidak ada masa depan dan masa sekarang. Nah, ini Al-Quran bicara mengenai apa yang akan terjadi. Apakah mungkin hal ini sebenarnya, ya kalau bicara dimensi Allah gitu ya, bicara kehidupan ini bicara sebenarnya adalah tentang yang memang terjadi sebenarnya. Ini hakiki, ini sebenarnya terjadi. Tinggal manusia mau memilih jalan yang mana gitu. Nah, dari ayat ini sendiri Ar-Rahman, apa sih yang bisa kita petik gitu dari kalimat ini, sedangkan kita tahu kan Allah nggak punya dimensi waktu gitu, kira-kira gitu. Oke, nah ini pertanyaan kritis nih. Jadi buat Allah tidak ada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Iya. Karena waktu itu Allah sendiri yang menciptakan. Betul. Kenapa Allah menceritakan seperti ada dimensi waktu ya? Iya. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Iya. Karena Allah menceritakan kepada kita manusia. Jadi kalau kita punya dosen, seorang profesor mengajarkan kepada kita, maka profesor itu adalah orang yang pintar, maka dia akan memberikan contoh-contoh supaya mudah difahami. Iya. Ya kan? Tujuannya untuk itu, supaya kita bisa paham, maka Allah jelaskan itu menurut versinya kita. Oke. Nah, kemudian yang menarik lagi, yang kita bisa pelajari apa di dalam surat Ar-Rahman tadi? Ya, diceritakan neraka, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Orang disiksa, dipegang ubun-ubunnya, dipegang kakinya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Kalau Kita tidak mampu melihat ini sebagai sebuah nikmat, akhirnya kita akan komplain terus terhadap kehidupan kita. Ya. Dan perlahan-lahan akan jauh dari Allah, akan jauh dari agama. Jadi logika kita dulu yang harus dibenerin. Ya. Kita harus mampu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan buat diri kita, itu adalah nikmat juga. Ya. Ketidakmampuan kita melihat itu, akhirnya kita berputus asa. Kenapa sih Allah menakdirkan kejadian yang buruk itu? Diceritakan tentang kisah neraka itu adalah sebuah peringatan. Wah, saya nggak suka sesuatu yang menyeramkan. Ada orang yang informasi kepada kita, bentar lagi ada gempa, sebentar lagi ada tsunami. Enggak, saya nggak suka berita tsunami. Itu menyeramkan. Iya. Padahal itu udah di warning ya. Udah di warning. Dikasih tahu ya bakal ada tsunami. Iya. Jadi sikap kita yang salah. Oh. Ketika dapat informasi, gunakan informasi itu sebaik-baiknya. Kalau kita datang sebuah perusahaan, kemudian kita dapat informasi dari orang dalam, informasinya penting. Kira-kira kita akan apresiasi nggak? Iya pasti. Pasti kita apresiasi. Ini Allah yang informasiin. Jadi bukan orang dalam. Allah sendiri informasikan kepada kita. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus apresiasi ini. Jadi sekali lagi, kita harus meningkatkan kemampuan kita. Belajar Quran
didorong kepada kita untuk berpikir. Jadi beragama itu berpikir, ya beragama harus berpikir. Karena Allah akan komplain, kenapa kamu nggak berpikir? Betul, betul, betul. Jadi nggak berpikir itu kesalahan loh. Iya. Artinya apa? Ketika kita didorong berpikir, kira-kira membuat kita cerdas nggak? Cerdas. Cerdas. Nah sekarang kita harus menjadi muslim yang cerdas. Berpikir. Ya. Dan muslim yang cerdas itu muslim yang mengerti apa yang dibaca. Jadi nggak cukup Arabnya saja, nggak cukup. Tapi harus dengan apa? Artinya. Ya. Kemudian saya dikejar lagi biasanya. Ya. Emang terjemahan kita bisa paham. Ya. Sebagai langkah awal silahkan melalui terjemahan dulu. Ya. Kemudian kadang-kadang gini, Ustadz kalau saya nggak ada gurunya nanti saya sesat Ustadz. Betul nggak? Betul. Saya di Madura juga gitu. Nah, saya berikan sebuah contoh ya. Ada sebuah bule di Amerika, dia bilang gini, kalau agama itu benar, kasih kitabnya kepada saya. Kitab-kitab yang lain, Injil, kemudian agama yang lain, dia pelajari. Wah ini bukan agama, ini salah di segala macam. Kemudian Al-Quran, dia bilang dikasih terjemahan Quran, dia bilang enggak, ini kitabnya teroris katanya. Dia nggak mau baca, nggak mau baca. Kemudian suatu malam dia ngelihat rak-rak buku, dilihat Al-Quran di situ. Kemudian dia berpikir, saya nggak fair dong. Semua agama saya baca kitabnya, kecuali Islam, kecuali Al-Quran. Saya mau baca. Kemudian dia baca pertanyaan-pertanyaan filosofi yang ada di benaknya dia terjawab di dalam Al-Quran. Masya Allah. Terjawab di dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya setelah pertanyaan-pertanyaan itu terjawab, ada pertanyaan lagi terjawab di dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya dia pergi ke Islamic Center, kemudian dia minta dimualafkan. Pertanyaan saya sekarang, yang ngajarin dia siapa? Yang ngajarin dia siapa? Ada nggak ustadznya? Ada nggak kiainya? Nggak ada. Baca surat Ar-Rahman, ayat 1 dan ayat kedua. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi guru sesungguhnya sebenarnya siapa? Allah. Ar-Rahman itu. Nanti Allah akan menentukan cara terbaik untuk mengajari diri kita. Kadang ada ustadz yang didatangkan kepada kita. Kadang kita pergi ke toko buku, kita lihat sebuah kitab, kita baca dari kitab itu. Kadang Allah menunjukkan dengan cara datang ke sebuah pengajian, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu cara Allah mengajarkan. Jadi misalnya saya nih, karena saya, enggak, itu Allah yang ngajarin. Cuman saya perantara saja, kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alam. Bu. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li'ayati li'ulil albab. Dalam penciptaan bumi dan langit, siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi ulil albab, orang-orang yang mau berpikir. Jadi Islam itu malah menantang, berkritis ya gitu. Ayo dong kritis dong, berpikir dong. Gitu. Dan Allah siapkan jawabannya. Baik, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Waduh, banyak banget. Silakan mana tadi yang itu? Ya, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti dari Majelis Talim Al Barokah, Gunung Putri, Bogor. Izin bertanya Ustadz. Kenapa Allah menciptakan semua manusia tidak masuk Islam? Oh, iya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Kenapa Allah tidak menciptakan semua manusia itu menjadi Muslim, menjadi Islam gitu ya, beragama Islam gitu maksudnya ya, ada agama yang lain. Silakan. Betul. Ini pertanyaan sulit, jadi saya berdiri aja ya. Oke, pertanyaannya tadi adalah, kenapa Allah tidak menciptakan manusia itu beragama Islam saja? Iya, semuanya Islam aja. Harus berbeda-beda. Ya, oke. Coba buka dalam surat Al-Jumu'ah, ayat pertama. Ya. Surat Al-Jumu'ah itu surat ke-62 di dalam Al-Quran.
ayat pertamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Apa yang di langit dan apa yang di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Duh, mana jawabannya? Oke, sekarang saya pancing dengan sebuah pertanyaan. Ketika Allah menyebutkan di dalam ayat ini, apa yang di langit dan apa yang di bumi bertasbih kepada Allah. Betul nggak? Muslim bertasbih nggak? Tasbih. Tapi ada muslim yang nggak bertasbih nggak? Ada. Orang non-muslim bertasbih nggak? Nggak tahu, Ustaz. Nggak ngerti. Tapi yang jelas caranya mungkin beda kali, Ustaz. Oke. Ya. Orang ateis bertasbih nggak? Nggak percaya Tuhan kan ateis. Nggak percaya kan? sama Tuhan? Ya. Oke. Apa sebenarnya tasbih itu sih? Apa tasbih? Biasanya kita mengucapkan apa ketika kita bertasbih? La ilaha subhanallah walhamdulillah wa la Maha ilaha suci illallah. Allah. Oke. Apa itu maha suci Allah? Menyucikan Allah. Oke. Apa maknanya? Artinya kita menghilangkan pikiran yang negatif tentang Allah. Dan kita juga menghilangkan pikiran yang negatif terhadap segala ketentuan-ketentuan Allah. Ya, kadang dalam hidup kita, kenapa sih Allah menakdirkan seperti itu sih? Kenapa memilihkan saya orang tua yang miskin, yang tidak berpendidikan, kan gitu kan? Ya. Oke. Saya berikan sebuah contoh, ada dua contoh. Anak kiai dibesarkan di pesantren, dia sudah menyandang gelar Gus. Gus artinya apa? Anak kiai. Ya. Terus dia jadi kiai. Jalannya lurus gak? Jalannya lurus. Kenceng dia. Tapi ada yang dilahirkan dari seorang ibu dalam lingkungan yang buruk. Kemudian akhirnya dia melakukan keburukan juga seperti ibunya. Dia menjual diri. Kemudian pada sebuah waktu, dia selalu melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Kemudian dia berjalan, ngelihat di sebuah masjid ada seorang yang sedang sholat dan dia melihat bahwa pria yang sholat ini kok hidupnya tenang ya, kok hidupnya nyaman ya. Dia merasakan ketenangan itu. Kemudian dia berusaha untuk ke masjid itu, wudhunya nggak sempurna, bacaan sholatnya nggak sempurna, cara sholatnya juga tidak sempurna. Dia berusaha. Nah, perjalanan kehidupannya dia itu, yang tadinya dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia tersadar sekarang, itu merupakan perjalanan tasbihnya dia. Perjalanan untuk menyucikan Allah. Pertanyaannya, perjalanan setiap orang berbeda-beda nggak? Ya. Anaknya kiai tadi, berbeda nggak dengan contoh yang kedua tadi? Beda. Berbeda-beda. Jadi ada orang ateis, orang non-muslim, diajak untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah. Ada nggak ayat-ayat Allah nggak nyampe pada setiap orang? Kalau kita berpikir hanya Quran saja, kalau kita baca Quran, maka Allah akan mendorong kepada kita, langit adalah ayat, bumi adalah ayat, tumbuhan yang tumbuh itu adalah ayat, matahari adalah ayat. Ada nggak manusia yang tidak didatangi oleh ayat-ayat Allah? Nggak ada. Nggak ada. Maka berpikirlah dengan itu semuanya. Kadang kita juga muslim tidak berpikir tentang ayat. Anak kita langsung diajarin cara sholatnya gini, kalau ini nggak keterima. Padahal step pertama yang harus diajarkan kepada anak adalah baca surat Al-Hadid tuh. Dikenalkan tentang Allah dulu. Gimana cara menumbuhkan iman? Dikenalkan tentang Allah dulu. Caranya gimana cara ngajarinnya? Harus baca kitab apa? Baca kitabnya Allah. Karena Allah sendiri yang menjelaskan tentang dirinya secara clear. Yang paling berhak menjelaskan tentang Allah adalah Allah sendiri. Di dalam Al-Quran. Bahwa kita baca kitab-kitab itu adalah pendukung buat kita. Tapi jangan tinggalkan yang utamanya. Seringkali kita sudah belajar apa? Belajar ini, belajar itu, belajar cara ini, fikih ini, segala macam.
Banyak hal yang kita pelajari. Namun apa yang kita tidak pelajari? Kira-kira apa? Al-Quran. Kita berhenti sampai membaca. Tahsin, langgam, menghafalkan. Kemudian kita merasa bahwa, wah saya sudah tahu tentang agama. Enggak, kita harus pelajari isinya. Kita harus perdalam ilmu kita tentang Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu ya. Amin. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz Khairul Alam. Bu, udah jelas? Alhamdulillah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu seringkali dalam Al-Quran disebut wamin ayati. Ayati itu suka diartikan oleh ahli tafsir itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari tanda-tanda kebesaran Allah. Bulan tanda-tanda kebesaran Allah. Terbit matahari tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari terbenam tanda-tanda kebesaran Allah. Karena nggak ada yang bisa ngerjain itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ya, tetap di sini. Terima kasih banyak Ustadz Khairul Alam. Nanti kita akan lanjut lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bu, siapa Sang Maha Pencipta? Allah. Takdir dari Allah baik nggak Bu? Baik. Ibu jalanin hidup, mau itu ngerasa enak gak enak, udah ketentuan Allah, bisa ridho nggak Bu? Insya Allah. Nah, ngomongin tentang kekuasaan Allah dan sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Buat yang baru bergabung, tadi kita mengupas tentang surah Ar-Rahman. Ya, bagaimana Allah dengan sifatnya yang Rahman, Maha Pengasih. Ini menjadi esensi atau jiwa di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu yang tadi udah menyimak. Ya, saya dengar-dengar katanya ada yang mau curhat nih. Ya, siapa yang mau curhat angkat tangannya? Silakan. Ayo, silakan Ibu. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu dari Masjid Al-Barokah, Gunung Putri Bogor. Curhat dong Pak. Iya. Jangan curhat dong Pak. Ibu mau curhat apa Bu? Ibu ini namanya Ibu artinya berarti ibu-ibu. Ibu. Ibu silakan mau Saya mau curhat, curhat, apa Pak. Ibu? Iya Bu, mau curhat apa Bu? Bagaimana seandainya kita, keluarga kita sakit, udah lama nih, udah berobat kemana-mana seandainya. Terus ada yang ngasih tahu berobat ke sono tuh gitu. Maksudnya berobat ke sono tuh kemana? Ke dokter? Ibaratnya ke dukun lah. Yo. Ya, ke dukun. Berobat ke Ya, dukun. ya seandainya nih. Ya. Ini seandainya apa beneran ini? Seandainya kita berobat ke dukun lah, ibarat ada yang ngasih tahu ke sono no gitu Iya, ibaratnya iya. ya. Terus kita termasuk syirik apa kita dosa kah itu? Oh gitu. Tadi saya nanya, ke dukunnya berobatnya sembuh nggak? Belum tahu. Oh iya gitu. Ah. Tapi ada nggak yang ngerasa sembuh berobat dari dukun? Belum tahu saya juga. Belum. Ya. Jadi nggak dituduh, bukan saya Pak orangnya. Belum tahu Pak, belum Iya, tahu. iya. Iya. Baik, makasih banyak Iya, Ibu-ibu ya. iya. Oh makasih. Mau Terima nanya sama kasih. siapa Bu? Nanya sama siapa? Sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, dua-duanya Ya. Ustadznya. Ya. Nanya. Silakan, baik. Makasih Ya. banyak Ibu. Terima kasih. Ya, makasih. Alhamdulillah. Ini berobat ke orang pinter istilahnya ya Bu ya. Orang pinter, berobat ke orang pinter. Ini mah katanya kayak didukunin ini. Ini kayaknya mah disantet ini. Benar ya Bu ya? Terus emang kalau kok santet ini harus yang lawannya cakepnya dukun juga katanya gitu. Kira-kira kayak gitu dosa nggak gitu ya Bu ya? Oh ya silakan Ustadz Fadl. Ustadz Khairul Alam. Kan orang pintar tadi. Orang pintar. Yang jawab juga Habib Pintar. Beliau guru saya ini Masya Allah. Dukun itu ada dua. Ada dukun yang musyrik, ada dukun yang tidak musyrik. Contoh yang tidak musyrik, dukun beranak. Oh iya. Betul kan? Iya. Namanya dukun juga, tapi tidak semua dukun itu terkadang menjurus ke suatu kemusyrikan. Lihat tata caranya. Iya. Kalau tata caranya bukan syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, contoh minta bantuan jin, nanam apa di pohon, apa segala macam. Atau pakai sembelih hewan. Iya. Darah hitam Atau gitu ya. kalau nyembelih
Boleh, misalnya niat sembuh, sembelih kasih anak yatim, boleh? Oh iya. Boleh, atau juga menyembelih juga boleh. Jangan cari yang hitam, jangan ada yang putihnya tuh bulu. Iya, Kalau iya, ada kan putihnya suka bulu gitu. nggak sembuh. Iya. Itu bukan pinter. Jadi nyari apa? Nyari itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu, kalau mereka paham, sakit itu tuh ampunan dosa dari Allah. Tapi kita boleh ikhtiar. Ikhtiar itu boleh. Carilah ikhtiar yang kita sudah sakit, dapat pahala dari Allah, jangan jadi musyrik. Contoh misal, masih ada waktu? Masih. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi. Ada dengar hadis Nabi. Kata Nabi, kalau orang yang sakit, sabar dengan penyakit bukan pasrah ya. Ke dokter. Dokter juga orang pintar, tapi nggak musyrik. Iya. Dokter dengan medis. Maka kan ada obat itu kerjasama sama ulama yang bisa menentukan perobatan ini halal atau tidak. Oh, iya. Kan kerjasama untuk menimbulkan suatu hukum. Ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab, baik coba contoh. Ubay bin Ka'ab kata Nabi Muhammad, Ubay bin Ka'ab dengar hadis Nabi, orang yang sakit itu mendapat ampunan. Setiap langkah dia melangkah, sabar dengan sakit yang diberikan oleh Allah, sabar dengan ikhtiar, berobat juga, maka dia semua dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Ibu-ibu pasti nggak pernah minta doa. Pernah nggak minta doa sakit? Enggak. Pernah nggak minta doa sakit? Enggak pernah. Ubay bin Ka'ab minta doa sakit. Waktu dengar hebat itu, maka Ubay bin Ka'ab berdoa, ya Allah berikan aku sakit. Sakit yang tidak mencegah aku sholat di Masjidil Haram. Ya, Sakit yang tidak mencegah aku sholat di Masjidil Nabawi. Allah. Sakit yang tidak mencegah aku jihad di jalan Allah. Dari semenjak beliau berdoa, setiap sore Allah kasih Ubay bin Ka'ab bertahun-tahun kena penyakit demam sampai meninggal. Allah. Sakitnya menggugurkan dosa. Jadi kau tanyakan boleh atau tidak ke dukun yang di luar syariat? Tidak boleh. Haram. Sholatnya tidak diterima 40 malam oleh Allah Subhanahu Ya wa Ta'ala. salam. Dicarilah sakit sudah dapat pahala. Kalau kita sabar, jangan dirusak pahala tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Baik, terima kasih banyak Habib. Baik. Nah tadi kan kalau orang sakit, ya ini sekarang kalau misalnya mau jual rumah ya Bu ya, Bu. Bu, mau jual rumah nih. Rumahnya udah 10 tahun gak laku-laku, udah mau dijual gak laku-laku. Akhirnya pergi deh ke orang pinter ya. Orang tolong dong doain ya gitu ya. Biar laku, dapat deh dikasih air nih, sembarin deh di rumahnya gitu. Kasih kembang ya Bu ya, kayak gitu. Bener Bu? Oh kayaknya pengalaman banget ini Bu langsung. Betul. Kalau kayak gitu untuk jual rumah kek, untuk karir kek, pergi ke orang pinter. Dosa juga gak sih? Namanya juga usaha ya Bu ya? Silakan Ustaz Fadl. Loh, giliran saya ya? Ustaz Khairul Oke, Anam. saya jawab melalui Al-Quran ya. Oke, kita akan melihat sebuah storytelling di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Allah mengkisahkan di dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 storytelling. 4 kisah yang Allah kisahkan. 1, kaitannya dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua, 2 pemilik kebun. Yang ketiga, Nabi Musa dan Khidir. Yang keempat, kisah Zulkarnain. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan itu yang mana? Ya kan? Kita harus balik lagi kepada fundamentalnya, yang paling basicnya. Kita akan melihat dari kisah Zulkarnain. Kenapa sih Allah memberikan sebuah kisah di dalam Al-Quran itu sering sekali? Karena kisah itu mudah kita pahami. Betul nggak? Ya betul. Ketika menceritakan tentang Zulkarnain, pergi ke daerah timur, bisa menaklukkan. Pergi ke daerah barat, bisa menaklukkan. Kemudian habis itu pergi di antara 2 gunung, Zulkarnain ini. Kemudian ada penduduk yang akhirnya minta tolong kepada Zulkarnain. Karena Ya'juj dan Ma'juj selalu muncul dan membuat kerusakan. Kemudian aku akan memberikan upah kepadamu. Wahai Zulkarnain, padahal seorang raja, penguasa yang kaya. Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik. Bantu aku saja. Kemudian dibangunlah dinding yang kokoh, besi cor-coran setinggi gunung. Kemudian habis itu dituangkan tembaga yang panas. Sehingga terbentuk dinding yang sangat tinggi dan kuat. Yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah terbangun itu semuanya, Zulkarnain mengatakan, Qala hadza rahmatum mir Rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Padahal idenya ide siapa? Zulkarnain. Zulkarnain, ya. Seringkali karena ide kita mengatakan karena saya. Infrastruktur itu karena saya. Enggak. Zulkarnain mengajarkan ini adalah rahmat dari Allah. Tuhanku. Terus bagian berikutnya.
tiba-tiba ayat 100 mengatakan, kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir. Loh kok tiba-tiba bahas tentang orang kafir? Awalnya kan tentang Zulkarnain kan yang membantu kaum yang lemah. Kemudian habis itu dijelaskan apa itu orang kafir. Kalau kita kan mendefinisikan kafir, pokoknya di luar Islam itu kafir lah. Kemudian Allah memberikan penjelasan siapa itu orang-orang kafir. Orang-orang ayat 101 di dalam surat Al-Kahfi, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Dan mereka tidak sanggup mendengar. Terus ditambah lagi informasinya, apa itu kafir? Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku penolong selain aku? Wow, berarti muslim bisa masuk dalam kategori ini juga nggak? Minta pertolongan kepada selain aku, bisa terjebak dari itu. Bisa, Yes. minta pertolongan bukan kepada Allah. Bisa Oke. jadi dia sudah muslim tapi minta tolong kepada selain Allah. Sekarang kita analisis ya. Ya. Ketika orang lemah tadi, Ya. yang minta tolong kepada Zulkarnain, ditolong oleh orang yang kuat, orang yang lemah ini, biasanya kecenderungannya mengatakan apa? Ketika sudah ditolong. Kalau Anda Tidak menolong. tidak menolong saya, maka saya nggak akan selamat. Ya. Apakah mata hati kita tidak mampu melihat yang sebenarnya menolong sesungguhnya siapa? Allah. Allah. Ketidakmampuan kita akan menggeser kepada kita, kepada kekafiran. Masya Allah. Ya, ya. Jadi berhati-hati. Al-Quran itu introspeksi buat kita, bukan ngecap orang lain. Untuk memperbaiki kualitas diri kita. Ya. Bisa nggak kita lakukan dalam kehidupan? Kaitannya dengan pertanyaan tadi. Makasih ya dok. Dibantu sama dokter nih, penyakitnya parah. Dibantu oleh dokter ini. Sembuh. Ya. Makasih ya dok, kalau nggak ada dokter, saya mungkin gak akan selamat. Ya, ya. Menggeser tauhid kita nggak? Ya, menggeser tauhid kita. Bisa nggak terjadi dalam hal agama? Bisa. Bisa. Kalau nggak ada ustadz yang bantu saya, Ya. nggak doain, Iya, nggak doain. Mungkin rumahnya nggak kejual nih Ustadz nih. Nah, misalnya begitu. Misalnya ini ngomongin rumah. artinya bahwa kita harus berhati-hati. Yang membantu kita sesungguhnya, di balik itu semuanya sesungguhnya adalah Allah. Ini pelajaran berarti di surat Al-Kahfi. Rasulullah minta kepada kita, umat Islam, setiap Jumat belajar lagi dari surat Al-Kahfi. Sudah belajar bertahun-tahun nih, syekh yang jenggotnya panjang diminta setiap Jumat belajar Al-Kahfi. Iya saya sudah ngerti, enggak Jumat depan belajar lagi surat Al-Kahfi. Karena hal ini, surat Al-Kahfi itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang fundamental. Waktu itu saya ditanya, loh apakah kita berterima kasih sama orang langsung otomatis kafir? Iya. Ya. Baru saya mau nanya tadi. Iya, benar-benar. Ya. Ya. Kita belajar yang fundamental. Seringkali ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang kepada makhluk, kita berhenti sampai di situ. Kita tidak melihat Allah di balik itu semuanya. Oh, ya. Masalahnya di situ. Masalahnya adalah pada saat kita berterima kasih kepada orang, kita melihat si figur orang itu, bukan Allahnya yang kita lihat bahwa ini ada bentuk pertolongan Allah. Siap. Baik, terima kasih. Makanya Silakan, Habib. Allah katakan bukan berarti orang salah kan betul lah. Yang dikatakan ada kalimat man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya. Kenapa nas dulu baru Allah? Ya. Karena itu wasilah, jembatan. Oke. Siapa orang yang tidak bersyukur, berterima kasih maksudnya kepada manusia, dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Ya. Kenapa disebutnya manusia dulu baru Allah? Karena Allah menjadikan manusia itu sebagai jembatannya agar dia sampai kepada Allah. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Mas Alam. Ini juga jadi masalah loh Mas. Kadangkala orang-orang yang dianggap alim, yang dianggap soleh, dimintain doa, kita doa. Jadi kadangkala kalau orangnya iman yang gak kuat juga, dia suka ngerasa ini karena saya nih. Ya ada yang kayak gitu, kalau aneh gak doain, dia belum tentu bisa. Padahal itu semua atas izin Allah ya kan? Sombong. Iya, sombong. Ya Bu? Betul apa betul Bu? Ini kayaknya pada akrab banget sama masalah ini apa ini semuanya? Baik, Masya Allah. Ini ada di sekitar kita, ada di keseharian kita. Saya nggak bilang bahwa semua ulama atau semua orang alim atau orang pinter kayak begitu. Enggak. Saya nggak ngomongin. Tapi ada
ya, yang hal kayak gitu akhirnya menggelincirkan keimanan kita, akidah Banyak. kita, ya. Jangan takut, banyak. Ada. Jadi zaman sekarang memang kita harus vulgar Iya. karena banyak juga orang yang tertipu dengan pakaian yang seakan-akan seperti Masya Allah. malaikat tapi jiwanya setan. Allah. Kan seperti itu. Jadi Baik, kesian juga umat, kesian orang awam. Benar, oke Bib. Makasih banyak ya Habib. Banyak ya Bib ya. Ya siap. Baik, kalau Habib yang ngomong nggak apa-apa, kalau saya jangan. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut lagi. Habis ini kita akan dengarkan pertanyaan dari netizen dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Ada punya titipan pertanyaan, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Ya, memantapkan tauhid adalah salah satu hal yang wajib jadi perhatian kita. Kadangkala kalau kita bicara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah, kadangkala dengan budaya kita keseharian kita bisa tergelincir, ya, tergelincir bahwa seolah-olah kita jadi menuhankan yang lain selain Allah, menuhankan bos kita, menuhankan pekerjaan kita, harta kita dan lain sebagainya. Nah, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang sifat Allah, Allah sebagai pencipta makhluk dan alam semesta, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ibu, ada yang mau nanya? Silakan. Kami kasih kesempatan. Oke, lanjut, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Sulastri dari Majelis Taklim Al-Barokah Gunung Putri Bogor. Ya, pertanyaannya. Izin tanya Ustadz, apakah betul bayi baru lahir secara fitrah itu sudah Islam? Seperti itu. ya. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul bayi yang lahir itu dalam keadaan sudah Islam gitu ya? Gitu, oke. Silahkan mungkin Habib dulu, silahkan Habib, fadal. Beliau ini guru kita ini Mas. Iya makanya Masya Allah. Tapi sebelum saya jawab itu ada sedikit menambahin tadi masih agak bukan Terganjal. kesal sih. Iya, Makanya ada kalimat dari Sayyidina Hasan al-Basri. iya, Ittaqilla anta syubba syaitan wa anta sadiguhu fissir. iya. Hati-hati kalau di depan orang kayak malaikat. Oh, mencela-cela setan. Tapi wa anta sadiguhu fissir. Tapi kalau dalam kesendirian kau teman akrabnya setan. Setan, ya. Nah ini zaman sekarang sudah begitu. Cuman kadang-kadang kebablasan buat netizen ini. Gak boleh juga semua guru agama kita celah, Ya, celah betul, fisik. betul. Itu tidak boleh. Jadi harus tetap dengan akhlak dan adab. Betul sekali. Nah kalau ditanyakan sama ibu tadi hukum anak ini balik kepada fikih. Kalau yang dikatakan David tadi artinya orang harus kenal tauhid itu dalam kitab pelajaran kita mondok itu ada kitab Zubat itu awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi memang pertama kali orang itu harus kenal dulu kepada Allah. Tapi orang nggak akan kenal kepada Allah kalau tidak jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad kita tahu syariat, anak yang lahir ini Islam atau tidak. Kalau di dalam ayat itu ada seorang anak manusia itu di dalam perut ibunya itu ada perjanjian, ahdun. Ada perjanjian kalimat la ilaha illallah. Ada perjanjian untuk mengatakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kembalikan kepada hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jelas sadaqar Rasul. Jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap bayi yang lahir, mau bayi siapapun, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, suci bersih, tergantung orang tuanya, mau dibawa kemana ini anak. Makanya saya agak sedikit kurang suka kalau orang tua mengatakan, kalau ngelihat anak, saya tergantung anaknya nanti mau belajar kemana. Enggak, tergantung orang tua. Orang tua ini mau menyalurkan anaknya kemana, mau ke hafal Quran, dimasukkan ke Al-Quran. Mau itu anak ke dokter, masukkan ke dokteran. Jadi nggak bisa kita bilang, tergantung nanti anaknya mau kemana. Nggak bisa begitu. Buat apa ada orang tua? Anak ini amanah. Berarti kalau anak itu mau setiap hari di diskotik, udah itu skill dia diskotik. Salah. Masa skillnya orang di diskotik? Jadi nggak bisa orang tua itu, anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, la amana liman la imana liman la amanalah.
Tidak akan sempurna keimanan seorang kalau tidak menjaga amanah. Anak itu amanah. Jadi anak yang baru dilahirkan, yes, dia suci, dia bersih. Cuman hukumnya berbeda kalau dalam ilmu fiqih. Ya. Apakah itu anak nanti setelah balik harus syahadat atau tidak? Maka dihukumkan, ulama mengatakan dalam ilmu fikih, kalau khusus dalam madhab Imam Syafi'i, kalau itu anak lahir dari orang Islam, maka dia tidak lagi berkewajiban untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Tapi anak itu suci, ya. Tapi kalau dia lahir dalam seorang ibu yang non-Islam, maka dia balik, dia nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Gitu. Jadi itu aja perbedaannya. Tapi kalau dia lahir bersih atau tidak? Bersih. Dalam keadaan Karena fitrah semuanya. Dalam keadaan fitrah semuanya. Jadi makanya sampai Nabi itu katakan rihus sobi rihul jannah. Nabi itu sampai mengatakan kalau cium bau bayi itu bau syurga. Makanya bersih. Kalau kita cium ibu cium bayi, jangan cium bapaknya bayi. Kadang-kadang bau pete. Tapi kalau ibu cium, walaupun itu bayi bangun tidur, enak gak jadi cium? Sedap gak baunya? Tapi kalau bapaknya, jadi rihus sobi rihul jannah. Baik. Jadi baunya, rihnya, baunya bayi itu seperti baunya syurga. Surga. Nah, kenapa? Tidak semua orang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala bisa untuk mendapatkan bayi. Jadi ketika kita mendapatkan bayi, ayo bentuk bayi tersebut dengan rasa syukur, kembali dengan surah Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang dikatakan Ustaz Khairil Alam tadi, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dua-duanya. Seperti ayat yang beliau baca, orang dapat anak itu kasih sayang Allah. Pun orang yang gak dapat anak itu kasih sayang Allah. Walaupun seakan-akan ke Allah tuh gak adil, enggak. Bukan Allah gak percaya, itu pun ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir atau Sayyidina Imam Ja'far as-Sadiq, itu beliau mengatakan innama fil man'i al-ata. Di situ masih ada cegahan dari Allah. Di situ belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya al-ata. Di situ ada pemberian, ada rahmannya Allah Subhanahu wa taala, ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sebagai manusia kadang-kadang mengedepankan hawa nafsu. Oh Allah nggak adil nih, jangan pernah bilang Allah tidak adil. Sama seperti kalau kita diuji sama Allah, jangan pernah bilang kayak orang sinetron. Nih, David orang sinetron. Apa orang sinetron bilang? Orang sinetron bilang apa? Ya Allah, apa dosaku? Lo nggak sadar dosa lo banyak. Waktu bilang, apa dosaku? Makanya kata Diror bin Murrah di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, salah satu teman iblis, teman akrabnya iblis di neraka itu, yaitu orang yang lupa dengan dosanya. Orang bilang, ya Allah apa dosaku? Berarti dia lupa, dia punya dosa. Ujian Allah yang nikmatin senikmat-nikmatnya. Begitupun masalah anak. Jadi anak yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, bersih dan punya perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung orang tuanya mau dibawa kemana itu anak. Oke, baik. Terima kasih banyak Habib. Baik. Nanti kita dengarkan lagi jawaban lanjutannya dari Ustadz Khairul Alam. Silakan Ustadz, fadhol. Rasanya sih udah komplit ya jawaban. Oke. Saya ngelihat gini ya. Ketika kita kembali ke dalam Al-Quran ya. Seringkali kan permasalahan hidup kita ini kan bermacam-macam. Ada nggak orang yang tidak diberikan masalah? Nggak ada. Nggak ada, semua punya masalah. Nah, kemudian kalau kita baca, saya seringkali kalau di kendaraan itu di belakang mobil, di depan saya biasanya ada truk tuh. Ada truk tulisannya ngutip dari Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian saya tergelitik tuh membaca terjemahan di dalam truk itu. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Padahal sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, ayat itu tidak berbicara sesudah. Ma'a sama ba'da itu dua hal yang berbeda. Di dalam konteks ayat itu, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan satu paket dengan kesulitan. Nah seringkali kita menganggap bahwa
Tuh Allah mendatangkan kesulitan. Enggak, Allah pengen mendatangkan kemudahan. Itu satu paket. Ada sebuah storytelling yang menarik dan waktu itu saya nonton podcast, Mas David. Di podcast itu, Bukan saya ya, bukan. podcast saya. Nah, ada seorang artis yang senior. Artis senior ini datang di sebuah podcast diundang, kemudian dia bertanya. Pertanyaannya gini, kenapa orang yang sudah tua cenderung mendekatkan diri kepada agama? Pertanyaannya itu. Kemudian dia jawab, langsung jawab, karena dunia sudah menolak saya. Dia jawab seperti itu. Oh iya. Karena waktu saya muda, saya di calling main sinetron, saya di calling main film, saya diundang di wawancara dan segala macam di semua TV. Ketika selesai semuanya, saya sudah tua, saya sudah tidak di calling lagi. Saya minta bantuan teman-teman saya, tidak ada yang mau bantu. Semua tidak mengerti tentang kehidupan saya. Yang mengerti tentang saya hanya Tuhan saya. Nah kalau kita perhatikan, fa inna ma'al usri yusra di dalam surat ke-94 di dalam Al-Quran, nanti silahkan dibuka ya. Kemudian diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Kenapa kok diulang 2 kali ya? Logika sederhananya gini, kalau anak saya nih, maghrib belum mandi. Dek mandi, belum bergerak dia. Kemudian saya ulang lagi, Dek mandi. Saya mengulang kalimat yang sama. Tujuannya untuk apa? Supaya dia bergerak, dia belum bergerak. Kadang kita memahaminya dengan konsep yang salah. Maka Allah tekankan lagi sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Kemudian di penghujungnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka setelah selesai satu urusan, maka bersibuk-sibuklah dengan yang lain. Kemudian di penghujungnya, hanya kepada Allah engkau berharap. Artinya apa? Yang kita pelajari dari kisah yang tadi itu. Bahwa kadang kesulitan kehidupan kita berharap ada solusinya, ada kemudahannya. Ternyata puncak kemudahan itu adalah kita bisa kembali kepada Allah. Seperti kisah tadi kan? Itu adalah puncak kemudahannya. Kita berpikir tentang kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Poinnya bukan ke sana. Poinnya adalah kita kembali kepada Allah kita. Jadi enak kalau kita berpegangan kepada Al-Quran, hidup kita jadi lebih nyaman tuh. Jadi ketika ada kesulitan, kita langsung berpikir, Allah pengen datangkan kemudahan apa nih sebenarnya. Dan kita mencari kemudahan itu. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Khairul Alam, terima kasih banyak Habib Muhammad, Masya Allah. Dari pertanyaan tentang fitrah seorang bayi yang lahir ya, yang mana apakah itu orang tuanya yang menjadikan anak itu, kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya dikatakan Nasara, Majusi ya, dan lain sebagainya. Dan ini ada tanggung jawab kita gitu, orang tua untuk mendidik anak kita. Dan tadi Ustadz Khairul Alam juga menjelaskan juga tentang bagaimana kekuasaan Allah itu begitu besar ya. Dan kita harus yakin mantap bahwa Allah itu baik dan maha baik. Bahkan setiap kesulitan yang dihadapi itu Allah siapkan di dalamnya bersama-sama satu paket dengan kemudahan. Contohnya saya pernah ngobrol sama Ustadz Khairul Alam. Bisa ular aja walaupun itu bisa dan racun, ternyata itu bisa juga kadang-kadang jadi obat sama orang kan gitu. Ini contoh aja contoh ya Bu ya. Bahkan Namanya obat mati. iya. Bahkan setiap ada penyakit pasti hadir juga bersama dengan obatnya. Nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Baik, kita akan lanjut lagi. Tapi inti satu lagi. Apa, Bin? Tidaklah Allah itu menguji seseorang. Melebihi batas Pasti Allah juga ngasih solusinya. Oh, Masya Allah. Yakin. Allah tidak menguji, tapi Allah pasti kasih solusi. Makasih Habib. Kita akan belajar ngaji habis ini sama Kiai Munawir Ngacir, sambil nanti kita berdoa bersama. Ini tema yang menarik dan nanti akan digali lagi di tema episode-episode selanjutnya. Jadi kalau udah akhir pekan, jangan pernah tinggalin, ikutin terus Cahaya Hati Indonesia.